Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri Al-Baqi Al-Hurriyah Tahsin 2 dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai sifatul huruf. Kita baru menyelesaikan sampai pangkal lidah. Sekarang kita akan melanjutkan sifatul huruf bagian tengah lidah, yaitu jim, shin, dan ya. Dilanjutkan ke lidah dhad dan masuk kepada ujung lidah pada ketemu dengan langit-langit atas, lam, nun, dan ra. Baik, kita akan mulai membahas bagian tengah lidah, yaitu mulai dari huruf jim. Pada huruf jim memiliki sifat yang akan menonjol, yang akan terdengar ketika tilawah, yaitu pada bunyi sifat qalqalah. Pada bunyi sifat qalqalah. Kemudian bunyi yang akan terdengar juga adalah pada bunyi sifat syiddah. Bagaimana bunyinya? Baik, kita akan praktekkan. Jadi jubaj. Perhatikan, sifat syiddah akan terdengar jelas ketika apa? Karena seakan-akan suara itu tertahan baru keluar. Ja, ya. Sedangkan qalqalah itu ketika sukun akan terdengar jelas sifatnya baj. Ada pantulan. Baik, kita akan coba. Jadi jubaj. Ahsan. Jadi tidak dibaca rokhawah. Jadi jubaj. Jadi ya. Tidak rokhawah, tidak juga ini ya, lemah. Ya. Jadi ya, tapi dibaca syiddah akan terdengar jelas. Kita coba lagi latihan. Jadi jubaj. Jujan. Ya, ini termasuk huruf ikhfa. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Kita coba yang pendek di awal untuk pelatihan. Jadi jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Ahsantum. Kemudian kita pindah ke huruf shin. Ke huruf shin yang memiliki sifat yang akan terdengar jelas ketika membaca, yaitu hamas dan tafasyi. Ya, hamas yang berarti akan keluar napasnya sangat jelas, dan tafasyi sifat yang menyembur pun akan menyebar suara dalam mulut atau menyembur secara bahasa yang mudah dimengerti. Ya, ini akan terdengar dengan jelas. Kita coba. Syashi shubash. Ahsan. Ya, dia memiliki hamas dan juga tafasyi yang sangat terdengar. Ya, bash, tidak hanya bash, ya, tapi bash. Ya. Kita lanjut. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Perhatikan ketika ikhwan dia bukan huruf tebal, maka dibuka mulutnya, jangan sampai dibaca mashishan shani sha. Ya, dibuka dikit. Ya, karena dia memiliki sifat infitah, terbuka. Atau kita pendekkan. Syashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ahsantum. Kita lanjut pada huruf selanjutnya, itu huruf ya. Huruf ya ini memiliki sifat yang terdengar jelas ketika tilawah, itu lin. Ya, lin. Yang sebelumnya, ya sukun sebelumnya fathah, ya akan terdengar jelas ketika mengucapkan tersebut. Baik, tapi kita akan coba bagaimana membunyikan huruf
Ya, dan kedua yang jelas adalah sifat ya juga ketika syiddah akan terdengar jelas pada hukum nabar. Ya. Iya, ya dibaca tinggi ketika ya bertasydid, yaitu tinggi suara yang dinaikkan. Ya, kita coba latihan huruf ya. Perhatikan bunyi hurufnya. Ya, yi, yu, bai. Atau bai, ya, ketika waqaf, ya. Yu, yai, yani, yaina, minal, mini, mai, yai, yani, ya. Atau kita pendekkan. Yai, yu, bai. Yu, yai. Dia diidghamkan karena ya termasuk huruf idgham. Ya. Yai, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, minal, mini, mai, yai, yani, ya. Ahsantum. Kemudian kita akan masuk kepada latihan huruf dhad. Huruf dhad ini memiliki sifat yang sangat jelas ketika tilawah, yaitu sifat itbaq. Ya, sifat itbaq dan istitalah. Itbaq ini berarti dia lebih tebal dibandingkan isti'la, asyaddu tafkhiman. Ya. Jadi dia lebih tebal. Juga sisi lidah ini sangat lengket di geraham dan ujung lidah hanya sekedar menempel. Ya, itu adalah kemudian lidah belakang naik sehingga dia memiliki bunyi yang tebal. Bo. Ya. Adapun istitalahnya adalah ketika sukun sangat jelas, bel ini adalah itbaq atau sifat tebalnya, sedangkan istitalahnya adalah menggeser lidah ujung sedikit. Bel, ya sedikit saja. Bel, ahsantum. Kita akan coba latihan bunyi huruf dhad. Dhadidu bel, dudan. Begitu pun ikhfa, maka dia akan terdengar tebalnya. Dudan, dhani, dhadna, minal, mudni, madidan, dhani, dhad. Atau kita pendekkan awal. Dhadidu bel, dudan, dhani, dhadna, minal, mudni, madidan, dhani, dhad. Ahsantum. Kemudian kita lanjut huruf lam. Huruf lam akan terdengar jelas yaitu ketika bunyi huruf, ketika lam ini memiliki sifat kadang tafkhim, kadang tarqiq. Ya, yaitu ketika lafaz jalalah Allahu billahi, ya, atau sebelumnya dhammah, ya, lahul misalnya, ya, itu pun tebal pada huruf lam jalalah. Kita coba huruf lam. Dengarkan. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lal, minal, mulni, mali, lal, lani, la. Ya, huruf lam bukan huruf syiddah, dia huruf bainiyah, sifatnya memiliki bainiyah, jadi tidak terlalu kuat, tidak juga rakhawah. Misal la, li, lu, bal, tidak juga la, li, lu, bal. Ya, jadi dia bainiyah, tidak lepas, tidak terlalu kuat. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lal, minal, mulni, mali, lal, lani, la. Ahsantum. Kita lanjut pada huruf nun. Huruf nun, sebagian ulama mengatakan bahwasanya gunnah adalah termasuk dari sifatul huruf. Huruf nun memiliki ciri khas yaitu di gunnah, sifatnya akan terdengar jelas ketika gunnah dan bainiyah, yaitu tidak kuat dan tidak juga rakhawah. Tidak terlalu lepas. Kita coba latihan huruf nun. Na, ni, nu, ban,
tidak ban, tidak juga ban ya kalau sukun, kecuali dia ada tasydid di akhir. Nani nuban nunan naninan naminal munninaninan maninan nanina. Atau kita pendekkan di awal, nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ahsantum. Kemudian huruf terakhir pada kesempatan ini adalah huruf ra. Huruf ra memiliki sifat yang sangat terdengar nantinya, yaitu yang menonjol pada sifat tafkhim ya dan tarqiq ya. Ra ini kadang tafkhim, kadang tarqiq ya, dan ra juga memiliki sifat yang terdengar pada sifat takrir, yaitu getaran ra ya, ra ber. Ahsan. Kita akan latihan ya huruf ra, namun sebelum itu perlu ketahui bahwasanya huruf ra memiliki beberapa keadaan ketika dibaca tafkhim tarqiq. Pertama, memiliki 8 keadaan dibaca tafkhim. Yang kedua, memiliki 4 keadaan dibaca tarqiq, dan 2 keadaan boleh tarqiq, boleh tafkhim. Dan ini akan dibahas secara rinci pada halaqah masing-masing. Insyaallah taala mudah-mudahan itu kalian teman-teman dapat pahami di halaqah masing-masing. Kita akan coba. Pada intinya bahwasanya ra memiliki sifat yang berbunyi tafkhim, tarqiq, dan yang menonjol juga takrir. Kita latihan. Rari rubar ruwarani rarna minal murni marirarani ra. Atau kita pendekkan, rari rubar ruwarani rarna minal murni marirarani ra. Ahsantum jami'an. Inilah sekilas mengenai sifat huruf yang menonjol. Adapun secara detail itu akan dibahas di halaqah masing-masing biidznillah taala. Sekarang dibuka surah Al-Mulk ayat 16 sampai 30, didengarkan dan dilihat ayatnya baik-baik. Yang terkhusus adalah huruf-huruf yang berkaitan yang tadi kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Pertemuan kali ini kita cukupkan pada surah Mulk ayat 30. Semoga kita dapat istiqamah dalam tilawah Al-Quran secara tertil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.